mereka yang sedang beristirahat atau tidur. Berarti setiap rumah atau ruangan-ruangan itu nggak kedap suara ya, hingga bunyi pipis pun atau bunyi BAB kedengeran. Can you imagine? Halo Mansman, welcome back to my YouTube channel Momoy Timothy. Apa kabarnya hari ini Mansman? Seperti biasa aku hadir ke hadapan Mansman untuk menceritakan tentang apakah itu? Teteretetet. Larangan-larangan aneh di dunia Mansman. Nah, mungkin dari Mansman sudah pernah baca salah satu dari larangan-larangan aneh di dunia ini ya Mansman. Bukan salah satu sih, mungkin Mansman udah ada baca salah 3, salah 4, salah 5 gitu ya. Apa sih yang aku bilang? Oke, dikutip dari www.malangtimes.com, berikut adalah larangan-larangan aneh di dunia Mansman. Yang pertama itu adalah larangan penggunaan patung manekin di Iran, teman-teman. Jika pergi ke Iran, maka Mansman tak akan pernah menjumpai patung manekin di deretan toko-toko baju yang ada di negara tersebut. Sebab pemerintah Iran telah melarang penggunaan manekin karena dinilai memamerkan keseksian kaum wanita di depan umum. Selain itu, hal tersebut dikhawatirkan akan membuat kalangan pria Iran berimajinasi buruk dengan adanya manekin. Maka dari itu, segala wujud bentuk yang menyerupai patung wanita atau manekin dilarang. Jadi tak ada manekin sama sekali di negara itu, Mas-man. Jadi mungkin bajunya dipajang langsung di hanger gitu ya. Ya terus terang aku belum pernah ke Iran, jadi aku nggak tahu. Bagi yang sudah pernah di Iran, mungkin ada informasi lanjut, bisa di komen di bawah ya. Nah, yang kedua, larangan menyiram WC setelah pukul 10 malam di Swiss. Tidak boleh menyiram WC setelah pukul 10 malam. Terus gimana ya? Nah, BAB atau buang air besar terkadang tak mengenal waktu ya teman-teman. Mau siang, sore, atau bahkan malam. Siapa yang pernah BAB di tengah malam? Ayo, aku juga pernah sih. Oke, lanjut. Namun jika berada di Swiss, teman-teman akan kebingungan saat mau BAB ketika tengah malam. Pasalnya ada sebuah aturan yang dirasa cukup konyol oleh pemerintah Swiss, yakni dilarang menyiram WC setelah pukul 10 malam. Tidak hanya itu, pemerintah juga melarang para pria membuang air kecil atau kencing sambil berdiri. Jadi harus jongkok atau duduk ya. Namun, tentu aturan tersebut dibuat ada tujuannya, mas teman. Swiss membuat aturan tersebut karena menganggap jika bunyi air di toilet pada malam hari akan mengganggu mereka yang sedang beristirahat atau tidur. Berarti setiap rumah atau ruangan-ruangan itu nggak kedap suara ya, hingga bunyi pipis pun atau bunyi BAB kedengeran. Can you imagine? Oke, lanjut. Yang ketiga, dilarang memakai high heels di Athena, Yunani. Nah, lo yang mau liburan ke sana siap-siap jangan pakai high heels ya. Bagi teman-teman yang suka memakai high heels, tak akan bisa memakainya di Yunani, teman-teman. Yunani melarang keras mereka yang menggunakan high heels ketika berkunjung ke tempat bersejarah. Pelarangan itu bukan tanpa alasan. Yunani menilai jika penggunaan high heels malah akan merusak lantai-lantai bangunan bersejarah, sehingga negara tersebut memang benar-benar melarang keras penggunaan high heels. Bener juga ya, apalagi yang heels yang lancip itu apa sih namanya, stiletto gitu ya kalau nggak salah. Terus terang aku nggak terlalu suka memakai heels yang kecil itu, karena pernah dulu tuh aku pakai heels yang kecil itu jalan di tanah tuh nancep, teman. Aku mau bangun itu narik seperti ini, yang aku takut itu jangan-jangan ntar heelsku copot. Terus aku setelah lihat ternyata tanahnya tuh bolong-bolong. Mungkin ini alasan dari si Athena Yunani ini ya, pemerintahan Athena Yunani ini, biar tidak merusak sejarah-sejarah di sana, bangunan bersejarah di sana. Aku aja sudah pernah merusak tanah dengan heels yang kecil itu, apalagi merusak bangunan bersejarah. Nanti takutnya sudah tidak terlindungi lagi gitu ya, teman-teman. Nah, yang keempat adalah dilarang mati di Jepang. Nah, loh,
orang mati teman-teman di Jepang. Nah, negara Jepang memang dikenal sebagai penganut Shintoisme yang kental, dan Fukushima adalah salah satu kota di Jepang yang lekat dengan penganut ajaran Shintoisme. Bahkan daerah tersebut juga dianggap sebagai daerah suci. Karena dianggap daerah suci, sampai-sampai di situ ada aturan yang melarang warganya untuk mati agar tetap terjaga kesuciannya, teman-teman. Dan tak hanya dilarang untuk meninggal dunia, di situ mereka juga dilarang untuk melahirkan. Larangan ini berlaku sejak tahun 1878, teman-teman. Oke, lanjut. Yang nomor 5 adalah beri makan burung bakal kena denda di Venesia, Italia. Jika teman-teman pergi ke Venesia, Italia dan melihat segerombolan burung-burung di jalan, jangan pernah sekali-kali memberikan makanan kepada burung-burung, teman-teman. Namun jika masih nekat saja memberikan makanan kepada burung-burung itu, maka bersiap-siaplah akan terkena denda. Pemerintah sempat memperlakukan denda karena mereka resah dan terganggu sekali dengan kotoran-kotoran burung dara yang tercecer di berbagai tempat karena sebelumnya selalu diberi makan oleh warga yang lewat. Jadi setiap warga yang lewat itu sebelumnya sering mengasih makan gitu. Jadi burung-burung itu pada berkumpul di sana, membuang kotorannya di sana, bekas makanannya berserakan di sana. Jadi itulah alasannya kenapa diberlakukan peraturan tidak boleh mengasih makan kepada burung-burung itu, teman-teman. Oke, next, nomor 6, dilarang memberi nama anak sendiri di Denmark. Wow. Jadi kalau punya anak di Denmark tuh tidak boleh, dilarang memberi nama sendiri gitu, teman-teman. Kenapa ya? Nah, di Denmark ada aturan yang sangat konyol. Di sana, para orang tua kandung dilarang memberikan nama untuk anaknya sendiri, teman-teman. Pemerintah sengaja membuat aturan tersebut agar para orang tua tidak memberikan nama-nama kepada anaknya dengan nama-nama yang cukup aneh. Oh, mungkin maksud pemerintah di sana tuh biar orang tuanya tuh nggak seenaknya memberi nama gitu kan, harus bener-bener namanya tuh dipikirkan secara bagus gitu, nggak buat asal. Siapa tahu karena lahirnya gampang jadi namanya si gampang gitu kan. Oke, itu menurut pendapat aku ya, teman-teman. Nah, pemerintah Denmark sendiri telah menyiapkan sebanyak 24.000 nama yang boleh dipakai oleh warganya, namun harus atas izin pemerintah secara resmi. Jadi itu udah disiapkan nama-namanya dan itu ada izin resmi dari pemerintahan Denmark, teman-teman. Oke, nomor 7, dilarang buang air kecil di perairan Portugal. Nah, Portugal melarang masyarakat ataupun wisatawan untuk buang air kecil di perairan laut. Jika masih berani akan nekat buang air kecil di sana, maka mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi tuntutan pidana. Pemerintah memperlakukan larangan tersebut untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai dari kotoran. Tentu agar wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut merasa nyaman gitu, nggak bau pesing. Ya begitulah, teman-teman pasti tahu kan. Jadi makanya dilarang oleh pemerintah di sana. Yang nomor 8, pasti teman-teman sudah pernah dengar sebelum-sebelumnya, berita-beritanya sempat heboh ke mancanegara ya, yaitu adalah dilarang tampan di Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi ini dilarang tampan, teman-teman. Hal tersebut karena otoritas setempat menganggap jika pria yang terlalu tampan akan mengalihkan perhatian atau konsentrasi kaum wanita. Bahkan dulunya pernah ada 3 pria tampan di Arab Saudi yang dideportasi karena ketampanannya, teman-teman. Jadi cuman gara-gara menurut mereka tampan itu bisa mengalihkan perhatian dan konsentrasi kaum wanita, makanya tuh ketampanan itu dilarang di Arab Saudi. Tapi bukannya di Arab Saudi cowok-cowoknya tampan-tampan ya, sampai ada yang dideportasi. Ternyata amazingnya peraturannya itu tampan pun dilarang. Tapi kalau tampan itu anugerah gimana dong ya. Oke, lanjut, nomor 9, pelarangan kartun Donald Bebek di Finlandia. Di negara tersebut memang ketat sekali akan peraturan perfilmannya, sebab pemerintah setempat takut jika nantinya film bisa mempengaruhi perkembangan mental anak-anak. Bahkan Finlandia juga pernah melarang kartun Donald Bebek. Nah, siapa yang suka Donald Bebek? Aku sih suka juga ya, Donald Bebek seru banget. Terus pelarangan Donald Bebek ini dikarenakan ia hanya memakai pakaian tanpa mengenakan celana. Selain itu, tokoh kartun tersebut jarang memperhatikan 3 keponakannya, jadi terkesan cuek dengan 3 keponakannya. Dan iya juga sih, Donald Bebek tuh nggak ada pakai celana, cuma pakai baju aja. Wow, saking telitinya pemerintahan di sana tuh benar-benar diperhatikan ya, teman-teman. Jadi terlebih lagi yang menjadi sorotan adalah hubungannya dengan Daisy, sosok pacar Donald Bebek
yang berhubungan tanpa ikatan resmi alias belum menikah yang dalam cerita film tersebut, atau TTM, teman tapi mesra gitu ya. Dari situlah kemudian Finlandia melarang pemutaran kartun tersebut karena takut akan mempengaruhi mental anak-anak setempat. Wow, jadi benar-benar diperhatikan si details itu ya teman-teman. Tapi aku nggak ada kepikiran ke sana sih. Aku tuh senang denger suaranya yang yang seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 10, dilarang pakai baju kuning di Malaysia. Nah, di Malaysia menggunakan baju kuning dianggap ilegal. Nah loh, sebab warna tersebut menyimbolkan aksi protes. Pemerintahan melarang menggunakan baju berwarna kuning sejak banyaknya aksi protes dari partai oposisi yang menggunakan pakaian warna kuning. Karena saking banyaknya aksi protes dan selalu menggunakan baju warna kuning, jadilah itu dianggap ilegal, teman-teman. Namun, Pengadilan Banding Malaysia menilai jika keputusan para penjabat tidak masuk akal saat melarang dipakainya pakaian warna kuning yang menjadi simbol protes terhadap pemerintah, teman-teman. Jadi sebenarnya itu simbol protes terhadap pemerintah. Oh, aneh-aneh ya, teman-teman. Tapi teman-teman pasti sudah ada tahu kan, dari 10 larangan-larangan aneh ini pasti teman-teman pernah aja tahu salah satu. Oke, teman-teman, sekian dulu cerita tentang 10 larangan-larangan aneh yang ada di dunia. Apabila teman-teman tahu ada larangan aneh lagi yang belum aku sampaikan di video ini, teman-teman bisa komen di bawah ya, teman-teman, untuk berbagi informasi juga buat aku dan buat teman-teman semua. Ups, berapa kali ya aku pentok-pentok mic ini ya? Oi. Oke, teman-teman, segitu dulu. Apabila teman-teman suka dan merasa terhibur dengan video aku, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share video aku. Jangan lupa dipencet loncengnya, teng tong agar teman-teman dapat info, dapat reminder kalau aku upload video baru. Oke, teman-teman, apabila aku ada salah sebut, salah kata-kata, atau seperti biasa lidahku kepleset karena saking bernapsunya untuk ngomong gitu ya, teman-teman, mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa, bye bye. Jangan lupa cek video aku selanjutnya ya. Bye bye. Thank you, dadah.